Nah pada saat main golok, Naru bisa memperoleh nilai 971. Tapi dibalik itu Naru gemeteran sebenarnya pasti. Kenapa itu? Jalan pun mau jatuh rasanya. Iya. Kosong. Kita nggak tahu masuk itu kayak, oh ini waktunya main nih, kapan mainnya nih. Tapi di tengah lapangan sambil kosong tatapannya. Aduh. Gitu. Dulu saya nonton film kungfu, ada yang namanya jurus bango, jurus ular. Itu memang ada atau memang hanya rekayasa film? Ada juga kalau misalnya di China, Iya. Jurus macan, jurus Iya, apa ada. iya. Saya baca kelebihan atlet-atlet wushu Cina itu adalah mereka mampu melakukan satu gerakan yang sangat sulit. Mereka sangat mudah untuk mendapatkan nilai yang besar karena emang mereka melakukan gerakan yang sangat sulit. Apa kita nggak bisa melakukan itu? Bisa. Naru pakai salah satu lompatan mereka. Kita adalah salah satu negara yang disegani oleh negara lain karena kita emang memiliki atlet yang memiliki kualitas, Om. Yang paling susah itu, Om, bagi waktu. Pernah juga sambil latihan kerjain tugas juga pernah. Jadi habis masuk lapangan kerjain dikit bentar, masuk lapangan lagi kerjain dikit lagi, gitu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sport friend dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam Metro Sport Podcast bersama saya Boy Noya. Dan tamu kita juga spesial pada hari ini, seorang anak muda, good looking, prestasinya juga luar biasa. Dan cabang yang dia geluti adalah wushu. Peraih 2 medali emas di SEA Games di Vietnam. Nah, di depan saya telah hadir Seraf Naru Siregar. Halo, apa kabar? Naro, Seraf, apa enaknya panggilnya Naru aja ya? Oke, Naru aja. Naru aja ya. Terus dulu lah. Siap. Aduh. Atlet kita hari ini anak muda, masih 20 tahun usianya, masih kuliah dan punya prestasi di cabang wushu untuk Indonesia tentunya. Oke. Nah, ini menarik ini wushu nih. Ini terima kasih Naru sudah hadir di Metro Sport Podcast. Sama-sama, Om. Kami senang sekali Anda bisa hadir di tengah-tengah kesibukan mempersiapkan latihan. Saya tahu mungkin latihannya juga ketat, ya kan? Setiap hari latihan? Kita setiap hari latihan. Di mana latihannya? Kita sekarang latihan di GBK Arena. Di GBK Arena. Ya. Oh ya. Di lantai 8. Di lantai 8. Ya. Latihannya itu gimana? Setiap hari? Karena beberapa atlet saya tanya, setiap hari Om katanya. Ya. Ini juga setiap hari? Kita setiap hari. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali artinya pagi? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Ya, jadi pagi latihan, balik ke mes atau ke hotel, makan siang. Baru kita latihan lagi langsung nanti. Latihannya apa aja sih kalau pagi dan sore itu? Kalau wushu nih, kalau pagi latihannya apa, sore latihannya apa? Oke, jadi kalau kita misalnya seminggu nih ya Om, kita ada 10 kali latihan. Kalau untuk persiapan mungkin masih hampir sebulan untuk pertandingan, kita biasanya 70-30%. Let's say SEA Games kemarin lah. Ya, SEA Games kemarin ya. Masih ada sebulan nih. 70 teknik, kita latihan teknik. Ya. 30-nya kita latihan fisik. Gitu. Jadi mungkin kalau paginya kayak Senin, misalnya Senin kita pagi teknik, sore nanti fisik. Nah, lalu besoknya baru teknik, pagi sore teknik, Rabu baru fisik lagi, Kamis teknik, Jumat fisik dan teknik, baru Sabtu teknik sekali doang. Oh, Sabtu juga masih latihan? Masih latihan kita. Jadi off-nya kapan? Hari Minggu aja? Off-nya ya hari Minggu sama Rabu sore kita ada rest. Oke, Rabu sore tuh rest. Kita bisa hang out lah teman-teman semua ya. Kita bisa istirahat lah intinya gitu. Okay. Tapi kalau mau udah deket nih Om, Minggu pun kita latihan. Oh iya, pasti semua cabang juga begitu ya. Kita kayak malah di makin di push ya. Bener. Wah, 2 emas di SEA Games Vietnam. 1 emas 1 perunggu. 1 emas 1 perunggu. Ya. Sorry. 2 medali 1 emas 1 perunggu. Ya, benar. Saya mikirnya kalau golok sama toya itu 2. Ternyata itu adalah satu kesatuan. Benar. Gabungan Om. Itu gabungan ya. Ya. Nah, ceritakanlah kepada kita semua ini bagaimana final pada saat itu yang dialami oleh Naro. Oke. Jadi
pada hari yang kedua di SEA Games kemarinnya kan Naru habis dapat perunggu kan. Lalu jujur aja pasti ada perasaan lebih lega ketika kita udah dapat medali yang kemarin. Untuk main nomor selanjutnya kita ada sedikit lega dalam artian PD. Oh gitu kita ya. dapat PD tambahan nih. Jadi kita bukannya malah grogi, mungkin kalau misalnya kemarinnya gagal. Besoknya makin grogi om. Gitu makin aduh gimana besoknya. Iya, bisa. Tapi karena kemarinnya Naru tampil lumayan bagus, jadi besoknya Naru PD. Nah pada saat main golok, puji Tuhan lancar. Naru bisa memperoleh nilai 971. Tapi di balik itu pada saat masuk lapangan, Naru gemeteran sebenarnya. seorang atlet yang dia udah sering bertanding gemeter juga. Gemeter pasti. Kenapa itu? Jalan pun mau jatuh rasanya. Iya. Karena setiap kali pertandingan memang kita pasti setiap atlet merasakan itu ya, euforia itu. Suasananya itu pasti bakalan seperti itu. Dan ada satu yang mengganggu ada satu pikiran yang sebenarnya mengganggu Naru nih pada saat itu, yaitu peristiwa di tahun 2019 di Manila. Iya di Manila tepatnya, benar SEA Games Manila. Itu dimana Naru belum bisa meraih medali di individual pada saat itu. 3 nomor 3-3-nya Naru gagal. Walaupun berhasil di beregu ya. Karena pada saat latihan persiapan itu Naru sangat siap. Semua kondisi fisik, kondisi mental dan permainan juga udah siap. Tetapi nggak tahu kenapa, mungkin karena itu pertandingan internasional pertama Naru ya. Karena Naru timnas pada tahun 2019 itu emang awal. Jadi mungkin berarti itu SEA Games pertama. SEA Games pertama Naru. Jadi pada saat masuk lapangan ngeblank om. Kosong. Kita nggak tahu masuk itu kayak wah ini udah di tengah nih. Oh ini waktunya main nih. Kapan mainnya nih? Tapi di tengah lapangan sambil kosong tatapannya. Aduh. Gitu. Terus sorotan lampu bener-bener di lapangan kan. Di lainnya gelap. Jadi makin wah makin rasanya makin kacau gitu loh. Dan itu nggak sadar Naru lompat aja. Alhasil gagal. Jatuh. 3 nomor. Jadi kemarin pada saat SEA Games 2022 Vietnam kemarin terbesit sedikit ada pikiran itu karena Naru teringat karena kan Naru sama-sama udah siap sih sebenarnya kan pertandingan, cuma Naru takut gimana kalau misalnya kali ini Naru sama kayak yang tahun lalu ya gitu. Tapi mau nggak mau kita harus mulai kan om, kita harus memulai sesuatu. Kalau kebanyakan kelamaan kita nggak jalan aja Naru ke tengah lapangan ya. Makanya mungkin karena belum siap tapi Naru paksain jalan, jadi gemeteran jalan. Cuman pada saat mulai udah lepas. Udah bener-bener alurnya gerakannya udah hafal bener-bener dan bener-bener pakai hati main pada itu ya. Dan poin yang kamu peroleh untuk nomor golok dan toya 971. Itu buat kamu mengejutkan nggak tuh? Kaget sih om. Nggak expect sih Naru kalau karena di nomor perorangan sebelumnya nilaimu cuma 96 sekian. Iya benar. Apa yang terjadi saat itu? Memang mainnya bener-bener feel-nya dapet, gerakannya sampai mukul toya ke floor itu juga dahsyat. Emang pada saat itu Naru main emang lebih nggak ada beban rasanya pada saat main golok. Karena yang Naru jelaskan tadi mungkin karena Naru dapat PD tambahan kan. Jadi Naru merasa ini kita cuman pertunjukan. Kita aku pasti bisa. Jadi di samping pemikiran peristiwa yang tadi, akhirnya Naru singkirkan. Untung Naru berhasil singkirkan dan Naru main tampil PD. Naru keluarin aja yang Naru punya kayak biasa. Wushu sebenarnya bukan melawan penonton, tapi melawan diri sendiri bukan? Benar sekali. Seperti apa tuh yang Naru alami melawan diri sendiri? Ya contohnya melawan diri sendiri seperti
pikiran-pikiran kecil tadi ya, Iya. pikir-pikiran negatif itu yang sebenarnya menghancurkan kita sendiri. Ya. Ketika kalau Naruto misalnya kalah dengan pemikiran Naruto sendiri, habis itu. Naruto nggak mungkin bisa bermain maksimal pada saat itu. Tapi karena Naruto kita mau yang berkuasa atas diri kita sendiri, Iya. kita bisa buang pikiran itu, kita bisa bayangin kayak aku pasti bisa, aku berhasil, aku nggak akan gagal. Oke. Pasti kita pede mainnya. Golok dan Toya, apa yang dinilai dari juri yang mungkin jumlahnya lebih dari 5 orang, bahwa Anda dapat 971 tuh? Apa aja yang dinilai untuk Golok dan Toya mungkin ya? Ya. Kita pengen tahu nih. Ya. Kalau sistem penilaian sih banyak ya faktornya. Jadi bisa dari koreografi dalam jurus seperti Oke, apa. Iya, iya. Lalu penampilan, kebersihan, rapi. Oh, termasuk juga Oh iya benar. baju juga Baju kalau kusut-kusut mengurangi nilai. mengurangi nilai. Juri pasti ini atlet kurang serius nih. Masa pertandingan dia penampilannya gitu. Iya. Apalagi? Lalu speed, kecepatan, permainan, power, tenaga, lalu kelenturan, Iya. keindahan dalam bentuk kuda-kuda kita itu semua Iya. dinilai. Gitu. Lompatan juga. lompatan terutama. Itu yang paling besar nilainya, lompatan. Ketika kita gagal sekali aja di lompatan Iya. udah. Jangan harap ada kata podium. Durasinya berapa lama untuk Toya dan Golok? Masing-masing setiap jurus untuk wushu, di nomor wushu kita minimal 1 menit 20. Ya, maksimal sekitar 1 menit 30 sampai 40. Kita harus main di antara waktu itu. Ketika kurang dari itu, potong nilai. Dan ketika kelebihan dari itu juga akan mengurangi nilai. Gitu. Iya. Saya baca kelebihan atlet-atlet wushu Cina itu adalah mereka mampu melakukan satu gerakan yang sangat sulit. Ya, benar. Sangat sulit mereka lakukan sehingga nilainya tinggi. Itu. Kesulitan macam apa kalau misalnya di Golok dan juga di Toya? Kesulitan itu terutama lompatan. Oh. Kalau Om pernah lihat wushu kan Iya. kita ada lompat muter di atas. Betul. 1 putaran, 2 putaran gitu kan. Iya. Yang turunnya langsung kita split. Ada yang split, ada yang kuda-kuda Iya. Karena atlet Cina emang mereka rata-rata skillful ya Om. Iya. Jadi mereka emang bener-bener punya kualitas itu. Dan mereka lompatannya memang bisa dibilang lompatan tertinggi, lompatan dalam nilai yang tertinggi. Jadi kan kita setiap lompatan tuh ada nilainya Om. Iya. Kita daftarin. Tiap lompatan si A, lompatan A ini nanti dikasih nilai berapa, lompatan B dikasih nilai berapa. Nah, kalau atlet Cina biasanya mereka pilih lompatan yang nilainya terbesar, gitu. Makanya itu mereka sangat mudah untuk mendapatkan nilai yang besar karena emang mereka melakukan gerakan yang sangat sulit, yang rata-rata hanya bisa dilakukan oleh atlet Cina, gitu. Apa kita nggak bisa melakukan itu? Bisa. Naruto pakai salah satu lompatan mereka. Wah, lompatan yang kayak gimana tuh? Coba. Lompatan yang kalau misalnya teman-teman ada lihat di video wushu Naruto kemarin tampil, ada lompatan pertama Naruto yang 2 putaran lalu turunnya kuda-kuda mapu namanya. Itu salah satu lompatan yang nilainya tertinggi di wushu. Dan kemarin Naruto lakukan di Vietnam. Naruto lakukan. Dan sebenarnya udah Naruto lakukan sejak 2019, cuman gagal. Makanya habis nilai Naruto. Gitu. Oh iya, ada ini ya. Kalau berhasil nilainya Kalau berhasil nilai tinggi, kalau nggak berhasil potongnya gede. Wow. Iya. Gitu. Nah, nomor Golok sama nomor Toya memang kamu tekuni. Iya, Golok dan Toya emang Naruto lebih tekuni. Lebih banyak Naruto tekuni gitu daripada yang tahan kosong. Iya. Karena jujur aja Naruto ini kalau di dunia wushu bukan termasuk yang lentur banget Om. Jadi kalau Golok Toya karakternya kita nggak perlu terlalu lentur. Kita perlu karakternya speed dan power. Sabetan-sabetannya bunyi semua. Wup, kenceng. Iya. Jadi orang kayak mau
menyerang orang. Nah, karakternya lebih kayak gitu. Jadi nggak perlu terlalu yang gimana. Nah, kalau yang tahan kosong emang lebih dinilai kelentukannya, keindahannya. Ya itu lebih kelihatan. Oh, kita baru tahu nih ya. Ya kan, Sportfriend juga baru tahu ternyata memang kelebihan untuk Golok dan Toya tuh dari power ya. Karakter power ya, kenceng gitu, dan sabetan-sabetannya dan juga pasti ada keindahan di situ juga. Benar. Keindahan tapi lebih ke ganas gitu. Haus mau hajar orang. Iya. Dan nggak heran 971 poinnya. Wow. Ada ritual khusus nggak sih sebelum dirimu masuk ke arena? Ritual yang ini memberikan kepedean, memberikan kekuatan, keyakinan. Ya. Ritualnya bukan yang kayak gimana-gimana, cuma Naruh pasti berdoa. Setiap mau melakukan apa, Naruh doa. Jadi sebelum pemanasan, sebelum berangkat bahkan Naruh udah doa. Sebelum berangkat ke pemanasan, lalu mau pemanasan, supaya maksudnya pemanasannya bisa mempersiapkan Naruh dengan baik pada saat pertandingan. Lalu yang terakhir, sebelum Naruh masuk lapangan, Naruh doa dalam hati pasti. Hadap belakang, membelakangi juri, Naruh berdoa. Selesai, langsung hadapin. Wow. Dan ketika Indonesia Raya berkumandang di nomor perorangan kamu dapet itu, saya ngebayangin pasti juga Sportfriend juga ngebayangin betapa hati yang luar biasa ya. Luar biasa yang dialami saat itu. Wow. Nah, SEA Games sudah selesai. Kedepannya pasti banyak lagi yang ingin Naruh capai. Nah, yang ke depan yang paling dekat event apa nih? Yang paling deket Naruh ada event di Turki di bulan depan. Khususnya. Turki. Sekarang pun ada event di Turki kan? Islamic ya? Islamic Solidarity Games. Tapi untuk Wushu nggak ada nomornya. Jadi Naruh kita nggak berangkat dan teman-teman. Jadi bulan depan itu VISU University World Combat Games gitu. Jadi mahasiswa sedunia nanti kita bertanding di situ. Iya. Berarti Cina pun ikut di situ. Harusnya ada. Dan memang perkembangan Wushu mungkin kita tahunya mungkin Asia lebih berkembang. Ternyata sekarang yang Naruh lihat seperti apa? Ya, Naruh dulu mengiranya Wushu emang yang paling kuat di Asia ya. Tapi ternyata pada saat 2019 Naruh bertanding di kejuaraan dunia, wah luar biasa ternyata. Ternyata tim Eropa mereka juga kuat juga gitu. Mereka punya kualitas yang mumpuni juga untuk bertemu kita di kejuaraan dunia kemarin. Dan gila sih emang keren. Tapi atlet kita sangat pasti disegani ya. Iya. Kita SEA Games juara. Kita Asian Games kita juara. Benar. Kita World kita punya juara dunia. Iya. Walaupun mungkin fasilitas yang kita punya. Maaf, saya harus katakan ini karena saya juga lihat, saya baca. Sama Malaysia aja kita masih kalah ya. Apanya? Fasilitas. Waduh. Cerita dong dikit. Paling tidak harus mendorong pemerintah supaya menyediakan fasilitas. Ya. Kalau disegani ya kita adalah salah satu negara yang disegani oleh negara lain karena kita emang memiliki atlet yang memiliki kualitas Iya. Kalau untuk fasilitas negara sebenarnya nggak buruk, cuman mungkin Naruh nggak tahu juga standar fasilitas yang dimiliki luar seperti apa levelnya. Tapi ya Naruh syukuri aja sih karena ternyata ya masih diberi fasilitas yang cukup. Kita tempat tinggal ada, makan juga dibayarin, uang saku tiap bulan ada. Nggak telat juga, jadi ya udah. Buat Naruh ya mungkin rezekinya begitu. Nah, selain di Turki, targetmu ke depan ya kita sih pengennya Wushu itu masuk Olimpiade ya. Amin. Aduh, masuk Olimpiade. Bener. Sehingga peluang emas kita juga ada di situ. Tapi untuk level tertinggi sekarang di Wushu ini adalah kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia dan Asian Games. Asian Games. Iya. Sebentar lagi juga ada Asian Games. Sebentar lagi tahun depan.
Ya. Karena kan Tahun diundur depan. tahun depan ya Om. Iya. Sama SEA Games tahun depan ada lagi. Iya. Kita langsung. Ya, berarti di depan sudah Iya. ada event yang harus kita hadapi. Target utama itu SEA Target Games dan utama. Asian Games. SEA Games sudah emas, berarti Asian Games. Amin, Ya kan? amin Asian Om. Games ya juara dunia juga dong. Amin. Impian Naro sih emang Asian Impian Games tuh. Usia masih 20 tahun, sport friend, jadi masih panjang sekali buat Naro untuk berkarir ataupun berkiprah di Wushu. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya bisa kenal Wushu? Ini pengen tahu kita juga dah. Anak Surabaya kan kenal Anak Wushu, Surabaya. ya kan? Kenal Wushu tuh gimana caranya? Iya Om. Jadi gini, Naro dulu pada hari Minggu tuh Naro inget dulu banget. Hari Minggu pagi-pagi, Papa ajak Naro ke salah satu mall di Surabaya, Oke. Delta Plaza ya kalau teman-teman Surabaya ya. Pagi-pagi di situ di belakang ada tempat perkumpulan dojo-dojo atau klub-klub sasana bela diri. Bela diri. Ya, ada taekwondo, karate, wushu. Sebenarnya pilihan pertama dan kedua itu adalah karate dan taekwondo karena Papa kasih lihat nih mau nggak? Nyo, dulu Naro dipanggil di rumah si Nyo gitu. Nyo mau nggak ini gini? Nggak mau Pak, aku bilang gitu. Dibawa lah ke taekwondo. Mau nggak ini? Waduh, nggak mau Pak, nggak suka gitu. Terus akhirnya yang terakhir di wushu. Itu pun Naro juga tolak sebenarnya. Naro juga nggak mau. Aduh nggak mau Pak. Cuman Papa akhirnya kamu ini udah ikut aja kamu gitu. jadi ada unsur paksaan. Ya sedikit ya. Pada awal iya. Ada awalnya. Iya Naro emang nggak mau dulu. Lalu tiba-tiba akhirnya terjun nyemplung mencintai olahraga itu. Setelah Ini ada cerita nih Om. Jadi dulu mungkin kan Naro punya adik ya. Naro punya adik perempuan iya. dan kakak perempuan. Justru malah mereka berdua yang lebih bersemangat dari Naro Di Wushu. di wushu. Oke. Jadi Naro setiap pulang latihan nangis-nangis. Tapi mereka malah minta, Pak aku juga mau dong latihan wushu gitu. Nangis itu kenapa? Karena- Capek, cedera, atau Karena nggak suka latihan wushu, nggak mau gitu. Karena jujur Naro ini dulu kecil penakut banget untuk mencoba sesuatu hal yang baru, ketemu Iya. orang. Naro tipe yang kayak gitu dulu waktu kecil. Nah, jadi singkat cerita akhirnya kakak dan adik Naro yang latihan wushu dan lebih berpassion ya. Naro sih Iya, tetap kayak biasa-biasa aja gitu kan. Sampai pada akhirnya ada turnamen naik kelas, naik tingkat untuk kenaikan tingkat gitu. Adik Naro yang lolos. pingkan ya? Pingkan lolos untuk naik tingkat dulu ke naik perguruannya lebih tinggi gitu kan. Iya. Waduh, nggak tahu kenapa di situ Naro punya perasaan kayak, waduh masa kalah nih sama adik sendiri. Iya, muncul tiba-tiba perasaan bersaingnya itu ya Om. Iya. Jadi akhirnya mulai dari situ Naro latihan serius tuh Om. Nggak mau kalah, udah pulang udah nggak nangisan, latihan bener-bener. Sampai pada akhirnya pada saat turnamen kedua kalinya Naro bisa nomor 1. Dari situ Naro naik kelas, lalu mulai ikut ke Jurnas tahun 2013 akhirnya. Mendapat pertama kali ke Jurnas Naro juga dapat langsung dapat medali perak. Wow. Sampai sekarang. Nah, dipanggil ke tim nasional? Dipanggil ke timnas Naro pada tahun 2019. Akhirnya Naro dipanggil sebelum SEA timnas. Games di Manila. Iya, benar. Awal tahun gitu Naro disuruh. Setelah juara di Kejurda atau PON juga sebelum di PON Papua pernah ikut PON? PON Papua, Naro pernah ikut prapon tapi Naro ke diskualifikasi jadi nggak lolos ke PON ya. Karena Naro waktu itu masih umur junior waktu itu Om. Jadi ya memang levelnya belum bagus lah untuk lawan senior Naro yang di atas. Oke. Gitu. Nah, posisi Naro sekarang ini masih kuliah ini sport friend di Fakultas Hukum Universitas Universitas Surabaya. Iya. Kuliah tetap, IP-nya bagus. Ya kan? IP-nya ngomong 3 koma ya. Wow. Prestasi wushunya juga cemerlang. Gimana Naro ngatur waktunya? Gimana ngatur supaya keduanya balance gitu kan? Ya, Om. Pendidikan maju, wushu juga maju. Ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman atlet
kita relate ya, kita sama-sama merasakan hal yang sama kalau untuk mengatur masalah waktu dan latihan ini ya. Cuman mungkin kalau bagi teman-teman yang bukan atlet ya Naru kasih tahu kalau misalnya memang pergumulan yang paling susah itu Om, bagi waktu dari zaman SD, SMP, SMA semua tetap sama susahnya. Apalagi kuliah ya, karena kalau masih sekolah SMA SMP masih dikejar guru mungkin. Kalau ini kita nggak bisa dong, dosen kejar-kejar mana mau. Jadi emang pada saat latihan ya emang mungkin 2 kali lebih capek ya, karena kita habis latihan kita pun harus masih nugas. Iya. Kita harus tugas, kita harus kerjain ujian apa segala macam. Sedangkan mungkin kalau teman-teman yang nggak ada kegiatan ekstra, mereka mungkin di rumah bisa langsung kerjakan belajar gitu ya. Ya cara bagi waktunya gitu. Emang kita mungkin mengurangi jam main kita mengurangi jam istirahat kita. Ya emang perlu ada sesuatu yang dikorbankan. Perlu effort yang perlu seperti effort, itu emang, ya. Iya. Sacrifice ya, pengorbanan seperti itu. Tidur pagi, besok pagi latihan ya sudah biasa akhirnya. Jadi tugas itu dikerjakan di sela-sela. Iya, sela-sela latihan pas istirahat. Pernah juga sambil latihan kerjain tugas juga pernah. Jadi habis masuk lapangan kerjain dikit bentar, masuk lapangan lagi kerjain dikit lagi gitu. Iya. Sampai jamnya nanti izin ke coach saya mau kumpulin sebentar ini gini. Ya udah kumpulin. Oke. Sampai gitu juga. Fakultas Hukum. Kalau di WUSU ya pencapaian tertinggi juara dunia. Kalau di pendidikan dengan gelar SH-nya? Iya Om. Jadi kalau Naruh rencananya mungkin ke kejaksaan Om nanti. Oke. Setelah lulus. Wow. Kejaksaan tempat yang menarik. Menarik sekali ya. Oke, kita berharap, kita doakan supaya semuanya bisa berhasil dong. Amin. Nah, oke, itu kita sudah tanya semua soal personal. Adik juga sudah latihan juga ya? Ya, masih latihan. Oke. Nah, kalau tampil gitu ya di WUSU gitu, ada miss gitu loh. Ada gerakan atau pasti feeling dong gerakan salah. Bagaimana dengan seketika Naruh memperbaikinya, mengubahnya untuk menjadi gerakan-gerakan yang lebih bagus lagi dengan nilai yang pasti yang lebih tinggi. Gimana? Jadi kalau ada miss dalam ketika kita bertanding itu mungkin adalah hal yang wajar ya, umum pasti kita pernah ngalamin, dan itu emang kita harus punya kesadaran yang tinggi Om. Pada saat kita bermain mungkin di tengah-tengah kita capek terus kita nggak sadar, banyak sih kejadian kayak kita udah capek kita udah nggak sadar, jadi gerakan salah pun makin salah, makin nggak lolos gitu kan, nilainya jadi kurang. Ya jadi emang ketika kita sudah masuk lapangan kita harus sadar 100% malah. Kita harus sadar apa yang kita lakukan. Jadi ketika ada miss pun kita bisa perbaikin, kita bisa ganti gerakan itu. Karena kalau juri tahu kita salah gerakan misalnya, kita salah gerakan atau kita bahkan parahnya lupa gitu ya, langsung minus dong. Jadi kebanyakan kayak gini sih Om. Biasanya waktu kurang. Jadi koreografi kita udah habis, tapi waktu belum sampai 1:20. Masih 1:15. Nah, itu gimana otomatis kita harus pikirin di dalam lapangan kita harus pikir instan kan. Apa ya gerakan apa yang aku harus buat selama 5 detik. Nah, gitu. Naruh untungnya refleks gerak yang Naruh tambahin, emang Naruh biasanya latih. Pasti dilatih. Iya, pasti dilatih. Jadi salah satu itu udah Naruh keluarin aja salah satu gitu kan. Langsung instan Om. Gitu. Jadi di pinggir kan pelatih biasanya pegang stopwatch. 1:15 ketahuan kan. Masih kurang. Teriak-teriak pasti di pinggir lapangan. Langsung Naruh. Pernah waktu 2018 itu pertama kali Naruh next senior, waktunya kurang. Tapi Naruh bisa kasih tambah. Untungnya Naruh bisa kasih tambah itu koreografi. Jadi aman. Nah, biasanya bahayanya di situ emang waktunya kurang. Dan di situ kita perlu berpikir dengan cepat, mengambil keputusan dengan cepat. Gitu ya. Kita harus bisa denger. Karena kan kita kalau main udah fokus, kadang kita nggak bisa denger yang lain kan. Kita fokus pada satu tujuan. Nah, makanya itu Naruh bilang harus sadar.
kembali ke basic wushu. Filosofi wushu itu apa sih sebenarnya? Filosofi wushu. Saya taunya keindahan, taunya kungfu dan sebagainya. Iya. Sebenarnya simple ya filosofi wushu itu kita kan bela diri. Iya. Jadi seni bela dirinya Cina dari mungkin dari dasarnya dari kungfu gitu. Jadi di mana kita bisa melihat suatu keindahan tapi bisa mematikan juga. Okay. Kita bisa bertahan, kita bisa menyerang. Ada unsur keindahan juga di situ. Gitu. Kalau kita sering nonton film, seringkali dulu saya nonton film kungfu. Ada yang namanya jurus bango, jurus ular. Itu memang ada atau memang hanya rekayasa film? Ini saya mau tanya sebenarnya. Penasaran juga. Lebih ke aliran sih Om. Ada juga kalau misalnya di China jurus macan, jurus apa ada. Lebih bukan ke jurusnya kayak macan gitu bukan. Karakternya. Oke. Karakternya. Cara kita memainkan jurus itu. Jadi kalau misalnya macan kita harus main kayak macan. Ini tangan bentuk cakar. Kan ada juga bela diri gini kan Om. Iya. Gerakan gini-gini itu kan ada juga. Nah. Sebentar. Saya mau minta satu gerakan aja. Gerakan tadi apa? Macan atau ya? Yang paling indah tuh gerakan apa? Bango kali ya? Iya, bango bisa. Bisa nggak memperlihatkan? Oke, kita lihat nih gerakan. Dia basicnya kungfu, bukan seperti bango, tapi tadi apa tadi? Macan. Iya. Kalau misalnya coba dikasih lihat karakter macan itu ya, kita harus permainannya seperti macan. Itu dikasih gerakannya. Jadi kita harus punya power dan speed yang kayak macan gitu. Tapi kalau misalnya kita jurus bango, jurus ular, jadi kita lebih ke gerakannya bentuknya lebih kayak luas, dia lebih panjang gitu. Kayak bango lah ya. Kayak bango, dia tinggi dan panjang gitu ya. Luas gitu. Jadi lebih ke karakternya, ke alirannya gitu. Termasuk ular juga. Jadi mungkin dia gerakannya yang masuk. Gitu. Oke. Wow, dapat banyak nih. Dapat banyak ilmu kita, pasti juga sport friend juga dapat banyak insight ya. Apa itu wushu dan tidak mudah ternyata melakukan wushu ya, melakukan olahraga wushu. Oke, Naru thank you. Kita udah 30 menit lebih ya bicara. Sebelum kita akhiri ada pesan dari teman-teman untuk quick question katanya. Waduh, harus jawab dengan cepat. Wah, ini dia nih pertanyaannya nih. Waduh. Ada berapa pertanyaan nih? Ada 7 kali ya. Jawab dengan cepat. Oke. Pertama, nonton film atau nonton konser musik? Nonton konser musik. Nonton konser musik. Pilih jadi pengacara atau jadi jaksa? Jaksa. Rujak cingur atau rawon? Rawon. Bruce Lee atau Jet Li? Bruce Lee. Oke. Yang selalu ada dalam tas saat traveling? HP. Oke. 3 kata yang menggambarkan siapa dirimu? Gagah, pemberani. Aduh. Come on. Keren. Okay. Emang keren. Pede banget. Iya. Satu lagi. Lindsay Walk atau Lin Fan? Lin Fan. Naro, thank you. Sorry, apa? Lin Fan atau Lindsay Walk? Linswell Kwok. Linswell Kwok dong pasti. Linswell Kwok. Ya, aku tadi dengerin bukan Linswell soalnya. Linswell Kwok. sorry. Lin Fan. Linswell Kwok. Pasti dong. Oke dong. By the way, thank you. Kita udah bicara banyak. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang kamu cita-citakan di pendidikan dan juga di wushu berhasil. Amin. Ya. Dan kita juga bisa ditonton pembicaraan kita ini, bisa didengarkan di MG Radio ya tiap hari Jumat. Gitu. So, thank you for coming. Sukses selalu. Amin. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.